Jadi kalau di depan mata kita diambang perang dunia ketiga ini isapan jempol semata atau patut kita khawatirkan? Boleh dari siapa dulu? Pak Dian boleh Pak, singkat Pak. Terima kasih. Kalau menurut saya tidak akan mungkin ada perang dunia 3. Perang dunia 2 sudah membuat pelajaran sangat berarti bahwa nuklir dijatuhkan di Jepang yang relatif pulau jauh dari mana-mana. Korbannya seperti itu. Apalagi kalau dijatuhkannya di daerah kawasan padat seperti Timur Tengah. Sejumlah negara yang saat ini sudah menikmati kemerdekaan dan kemodernannya tidak akan membiarkan itu terjadi. Jadi tidak akan terjadi ya. Boleh Pak Soleman boleh? Ya, sependapat dengan Pak Dubes. Jadi negara-negara atau manusia zaman sekarang yang sudah hidup dengan enak tentunya tidak akan menjadi lebih bodoh dari keledai. Sehingga dia pasti tidak akan menuju ke perang dunia ketiga, saya kira itu masih jauh. Singkat boleh? Ya perang dunia ketiga tidak akan terjadi karena ada dua negara besar yang berada di belakang Iran, yaitu Rusia dan Cina. Rusia tidak ingin terjadinya regime change di Iran. Kalau terjadi perubahan rezim di Iran dan rezim itu pro-barat, maka negara-negara Asia Tengah akan punya akses ke Teluk Persia dan itu tidak diinginkan oleh Rusia. Prof. Hikmahanto. Yang kedua sebentar, yang kedua Cina, Iran adalah satu-satunya teman Cina di Timur Tengah, sehingga begitu juga regime change tidak akan akan terjadi. Cina tidak akan bisa menerima hal itu. Sehingga kedua negara ini, Rusia dan Cina itu akan bantu Iran kalau... Oke, kita boleh bergeser? Ya, sedikdaya-dikdayanya Amerika Serikat, mereka pasti tidak ingin terjadi perang dunia ketiga. Kita tahu sekarang Trump mundur ke belakang. Iran, saya yakin pasti ingin memberikan pelajaran, baik itu ke Amerika Serikat maupun ke Israel. Namun demikian, dia tidak mau juga terjadi perang dunia ketiga. Dan terpenting bagi kita semua adalah kita semua yang ada di masyarakat ini. Bagaimana kita bisa mempersuasi rakyat di berbagai negara yang pemimpinnya trigger happy. Suka menggunakan senjata untuk segera diturunkan dari tampuk pimpinan. Ya. Pak Monik. Kalau saya, dunia Arab, negara-negara Arab ada 22. Itu pasti berterima kasih kepada Israel. Karena negara-negara Arab ini mayoritas Sunni. Rivalnya adalah Iran yang Syiah. Maaf saya bawa dikotomi ini. Karena memang faktanya begitu. Proksi-proksi, milisi-milisi Syiah di negara-negara Suriah, Irak. Ada Houthi di Yaman, ada Hamas di Gaza, ada Hezbollah di Lebanon. Itu semuanya tidak disetujui oleh negara-negara Arab, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan sebagainya. Jadi dengan Israel bekerja keras menghancurkan struktur organisasi militernya Iran, 30 petinggi garda revolusi dan militernya Iran tewas. Pak Mahfud dan juga bisa dibilang begini, kita bergantian. Perdamaian di Timur Tengah lebih mudah. Wajah Timur Tengah besok pagi kita bangun, saya berharap, mohon maaf juga nih, Khamenei bisa menandatangani perdamaian. Pak Mahfud Sidik. Ya. Hati-hati dengan ucapan Mbak Monik terakhir. Jangan sampai masyarakat Syiah dan Sunni di Indonesia terprovokasi lalu kita ribut gara-gara persoalan yang ada di luar kita. Sunni Syiah di Indonesia, kita sama-sama bangsa Indonesia. Tidak boleh terprovokasi. Satu. Yang kedua, perang dunia ketiga masih jauh. Masih jauh. Tetapi tragedi kemanusiaan yang sangat kelam pada abad ini akan tetap terus berlangsung dan akan semakin kelam, yaitu genosida yang sedang terjadi di Palestina dan dilakukan oleh rezim Zionis Israel didukung oleh Amerika Serikat. Jadi ketika Amerika menyerang Iran, 3 instalasi nuklirnya, itu adalah keberhasilan Netanyahu menyeret Amerika masuk ke dalam perang, karena dengan cara itulah dia semakin percaya diri dan kekuasaannya masih akan berlanjut. Terbukti setelah kasus penyerangan Amerika ke Iran, polling menunjukkan kepercayaan
dalam negeri terhadap Netanyahu meningkat. Dia akan semakin brutal. Itulah tragedi kemanusiaan. Kita kembali sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Terima kasih semua narasumber yang hadir malam hari ini. Meskipun perbedaan sudut pandang, kami juga mengucapkan terima kasih kepada BHS. Dukung terus program Catatan Demokrasi. Saya Andrew Merkuri. Teman-teman mahasiswa Mana Suara yang boleh dari UNAS. Selamat malam, sampai jumpa.